Sunday is a precious gift. Hari ini Tuhan jadikan bagi kita supaya kita bisa merayakan betapa besarnya kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sadari satu hal, kita adalah sasaran utama dari kasih karunia Tuhan. Jadi, dialah yang menjadi pusat puji-pujian dan ucapan syukur kita. So Royals, mari ajak seluruh anggota keluarga kita untuk datang ke rumah Tuhan dan membawa ucapan syukur, sorak-sorai kita, dan puji-pujian kita bagi Sang Raja di atas segala raja. Sunday is a precious gift. Tidak ada satupun dari kita yang mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Saya percaya bahwa hidup kita tidak bergantung pada pekerjaan ataupun status kita, melainkan sepenuhnya bergantung pada kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Sebagai wujud kesadaran bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber dan pemelihara hidup kita, maka setiap hari Minggu kita berhenti dari segala kesibukan, mendedikasikan waktu kita untuk mengingat dan menguduskannya sebagai hari Sabat dengan beribadah di rumah Tuhan. So stop worrying and stop worshiping. Sunday is a precious gift. So mari kita rayakan kasih dan kuasa Allah yang begitu sempurna, dan mari bersepakat serta mengaminkan setiap firman yang disampaikan, sebab firman Tuhan itu berkuasa. Ekspresikan rasa kagum dan syukur kita dalam pujian dan penyembahan, sebab kemenangan kita hanya ada di dalam Kristus. Christ is a yes to all of His promises and amen to all of His glory. Sunday is a precious gift. Persembahan bukan sebuah rutinitas di ibadah minggu dan mencukupkan keperluan gereja saja. Tetapi ini adalah bentuk melimpahnya ucapan syukur kita kepada Allah, sebab Ia telah lebih dahulu memberikan nyawanya di kayu salib bagi keselamatan kita, dan tentu juga anugerah pemeliharaan pada kita setiap hari. Mari kita bawa persembahan bukan karena paksaan, tetapi dengan sukacita dan rasa syukur. So, Royal Family, let's bring offering to the King. Because Sunday is a precious gift. Mari kita melayani Tuhan bersama di dalam keluarga kerajaan Allah. Gunakan setiap talenta yang Tuhan sudah anugerahkan untuk kemuliaan namanya. Tuhan bekerja melalui setiap pribadi dengan satu tujuan, supaya setiap orang bisa melihat pribadi Raja kita melalui keluarga Rock Young Adult. Mari bertumbuh bersama dalam Kingdom Community, dan mari melayani Dia dengan segenap hati. As we serve, we grow deeper in Christ, and let His name be glorified through us. Sunday is a precious gift. Karena di gereja ini kita berkesempatan berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Mari menjadi jemaat yang penuh dengan kehangatan kasih Kristus, saling menyapa, saling menerima, saling melayani satu dengan yang lain, serta mulai memperhatikan kebutuhan yang lain dan menempatkan mereka lebih tinggi dari diri sendiri. So Royal Family, let us serve other people first. Sunday is a precious gift. Hari ini telah diberikan pada kita untuk kita dapat beristirahat. Allah pun beristirahat setelah menciptakan kita di hari yang ke-7 untuk dapat menikmati hubungan yang indah, di mana Allah menjadikan semuanya itu baik. Hari ini bukan sekedar ibadah umat beragama, it is way more than that. Hari ini adalah celebration dari janjinya, dari kuasanya, dan dari kasihnya yang terus bekerja bagi kita. Royal Family, mari kita prioritaskan hari ini dengan kehadiran kita. Karena kehadiran kita akan menguatkan yang lain. Your presence can encourage others to stay faithful to the purpose of today. Today is a precious gift, and we're called to be the influencer of this world. And these are from our hearts to yours. Shalom, happy Sunday to all my Royals family. Dan ini bukan cuma happy Sunday, but this is a blessed Sunday. Ya, hari yang diberkati Tuhan. Dan saya sangat bersyukur kita semua bisa berkumpul sama-sama di tempat ini. Kita mau bersepakat ya, sebagai satu keluarga, satu tubuh yang dipersatukan di dalam nama Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus Kristus, untuk kita sama-sama mempermuliakan nama Tuhan di tempat ini. Amin saudara. Dan karena tema bulan ini di gereja kita adalah Restoring Relationship. Saya lebih dari percaya
kita semua akan di-restore oleh Tuhan. Akan ada hubungan-hubungan yang dipulihkan saudara ya. Akan ada juga hubungan yang mungkin telah lama yang akan dibuka lagi aksesnya oleh Tuhan. Sehingga kita boleh keep in touch dengan saudara-saudara kita, teman-teman lama kita. Dan juga ketika Tuhan mempercayakan jiwa-jiwa baru atau teman-teman baru, sahabat-sahabat baru, Tuhan akan memberikan hatinya untuk kita semua. Amin. He is God who prepare, who build, and who restore our relationship. Amin. Mari saya undang untuk saudara bangkit berdiri. Mari kita harapkan sesuatu karena hadiratnya ada di tempat ini. He is God who restore. Bapa, kami datang kepadamu. Tuhan Yesus Roh Kudus, kami menyembah-Mu. Terima kasih untuk hari yang indah ini, the blessed Sunday, hari yang Tuhan berkati. Kami mau memberkati nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu mulia, nama-Mu layak ditinggikan, layak dipuja. Kau layak menerima penyembahan kami. Biarlah satu-satunya yang kami tinggikan, kami muliakan di tempat ini, hanyalah Engkau, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup kami indah bersama-Mu, hidup kami sempurna bersama-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama yang siap memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Katakan, amin. Selamat beribadah Royals, Tuhan memberkati. Amin, haleluya. Sebab dalam kesesakan dan sekalipun dalam kelemahan kami Tuhan, kuasa-Mu sempurna. Sebab di tengah badai sekalipun Tuhan, Engkau ada bersama kami. Mari Royals angkat pujian yang terbaik dari hati-Mu. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Di saat badai datang, Kau ada denganku. Sampai semua berakhir, Kau ada denganku. Dalam kelemahanku, kuasa-Mu sempurna. Tiada pernah sedetik pun ku berjalan sendirian. Penyertaan
Engkau yang setia Tuhan, satu-satunya pribadi yang tetap ada. Sekalipun di tengah badai, sekalipun di tengah angin yang tenang, sekalipun dalam situasi apapun Tuhan, Engkau ada. Kami mengucap syukur Tuhan, kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu melingkupi kami. Come on Royals, mari naikkan pujian syukur-Mu, sebab sempurna hidup-Mu di dalam Dia. Sebab luar biasa pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sempurna bersama-Mu. Kebaikan-Mu melebihi bumi, melebihi langit. Kesetiaan-Mu Tuhan. Mari naikkan pujian-Mu, sebab Dia yang layak terima segala hormat. Kau yang setia. Mari naikkan pujian-Mu. Kau yang setia, Kau yang menopang. Oh Yesus, mari katakan Dia setia. Kau yang setia, Kau yang menopang. Oh Yesus, Kau setia Tuhan. Kau yang setia, Kau yang menopang. Oh Yesus, nyanyikan dari hatimu. Come on Royals. Kau yang setia, amen. Kau yang menopang. Satu-satunya yang setia Tuhan. Kau yang setia, Kau yang menopang. Mari angkat tanganmu, naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Kau yang setia, Kau yang menopang. Oh Yesus, Kau yang setia, Kau yang setia, Kau yang menopang. Oh Yesus, Kau yang setia, Kau yang menopang. Tiada pernah sedetik pun, nyanyikan dengan imanmu. Amin, amin Lord. Ya Tuhan, selalu nyata dalam hidupku janji-Mu. Engkau kekuatan kami Tuhan. Kekuatan di dalamku. Kehadiran-Mu bangkitkan imanku. Hidupku sempurna bersama-Mu. Haleluya, berikan pujian yang terbaik bagi Kristus. Sebab Engkau setia Tuhan, kami mau meninggikan
syukur kita kepada Tuhan kita yang penuh kasih. Come on. Mari sama-sama nyanyikan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hey! Woo! Sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Woo! Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hey! Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, let's go. Bangkitkan hidup yang kau, dan kini hanya untukmu. Hanya untukmu. Hanya untukmu Tuhan. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti, meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Glory, haleluya. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa ada hanya satu nama yang ditinggikan hari ini. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Come on. Come on Royals. Clap your hands. Sebab tiada nama di atas segala nama. Yesus Kristus Tuhan. Royal sama-sama nyanyikan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku
untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Thank you Jesus. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Mari saya undang Rocky semua untuk maju ke depan. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, come on, sumber kekuatan. Royals, come on. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Come on. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan, amin, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Amin, amin. Amin. Sebelum saudara duduk, katakan kanan kirinya, berjalan bersama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Royals. Shalom Bapak Ibu, mari kita berdiri lagi ya. Kita berdiri, kita arahkan tangan kita ke depan. Kita mau memberkati anak-anak ini, kita mau memberkati generasi ini. Doakan untuk masa depan mereka, kehidupan mereka. Ya, kita arahkan tangan kita ke depan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk anak-anak yang sedang Kau percayakan kepada kami di tempat ini. Firman-Mu berkata dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku Tuhan yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Kami percaya Roh Kudus Engkau ada di tempat ini. Engkau yang menjamah setiap anak-anak ini. Aku berdoa kalau ada hati yang keras, hati yang marah, hati yang sedih, hati yang kecewa. Tuhan, Roh Kudus, Engkau yang melawat mereka. Engkau yang merangkul mereka, Engkau yang memeluk mereka. Karena Engkau mengasihi mereka Tuhan. Kami bersatu hati berdoa Tuhan. Biarlah anak-anak ini boleh bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu. Mereka boleh bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau Tuhan. Dari masa kecil, masa dini mereka boleh mengenal pribadi-Mu. Mereka boleh mengalami Engkau secara pribadi dalam kehidupan mereka. Itu kerinduan kami Tuhan. Dan biarlah mereka boleh berakar di dalam kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-Mu. Firman-Mu yang menjagai kehidupan mereka Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Maka ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, dan apa saja yang diperbuat berhasil. Percaya Tuhan, biarlah kehidupan anak-anak ini Tuhan, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perkatakan, boleh menyenangkan hatimu dan memuliakan namamu. Dan aku berdoa, keadaan, kondisi, tantangan demi tantangan yang mereka hadapi tidak membuat iman mereka menjadi rontok, tetapi mereka boleh seperti pohon tadi itu Tuhan, yang ditanam di tepi air. Mereka tidak tumbang, tetapi mereka boleh tetap berdiri teguh di dalam Engkau. Iman mereka tetap kuat apapun yang mereka hadapi di depan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk setiap orang tua, wali yang ada di tempat ini. Berikan mereka hati-Mu Tuhan, berikan mereka kasih-Mu, hikmat untuk bisa mendidik, membesarkan anak-anak ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Jadikan mereka contoh dan teladan yang bisa dilihat dan dirasakan oleh anak-anak mereka. Dan membawa anak-anak ini semakin dekat kepada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kakak Rocky, kakak pembina roket yang ada di tempat ini. Engkau berkati mereka satu persatu dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kasih mereka hati yang tulus Tuhan. Hati yang mau melayani anak-anak di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau bukakan kekreativitasan, hal-hal baru yang tertutup Engkau bukakan kepada setiap kakak Rocky di tempat ini Tuhan. Supaya apa yang mereka katakan, apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka kenalkan, apa yang mereka lakukan, itu boleh membawa mereka mengenal satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dan serupa dengan gambaran-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Menarik sekali di dalam memperbaiki hubungan yang kita sampaikan pada minggu pertama, kedua tadi. Bagaimana kalau Allah memberikan korban, itu harus beres dulu dengan siapa saja. Dengan semua orang. Sebab kita dipanggil menjadi peacemaker, bukan troublemaker. Dan yang menarik sekali dalam hubungan kakak adik. Yang pertama itu tentu saja Kain dan Abel. Bagaimana karena dengki, iri hati dia bunuh adiknya. Lalu kemudian kita lihat tentang episode daripada Yakub dan Esau. Karena kita tahu bagaimana Yakub ini sudah ditentukan oleh Tuhan. Bahwa dia yang akan jadi penerus, bahkan dia jadi putra sulung. Dia tidak perlu mesti nipu. Dia menipu kakaknya, dia manipulatif banget ini. Yakub artinya penipu, heel grabber. Waktu lahir, mereka ini kembar. Saya percaya juga Kain Abel itu juga kembar saudaraku. Tapi itu tidak jamin yaitu harmoni. Dan apa yang terjadi saudaraku? Tuhan berfirman, akulah Allah yang di battle itu. Dia punya encounter pertama dengan Tuhan secara pribadi waktu dia tertidur di Bethel. Dan dia melihat stairway from heaven to earth. Dan dia lihat malaikat-malaikat dan ada Tuhan bertakhta. Tetapi saudaraku, dia berkata, Tuhan berkata, di mana engkau mengurapi tugu? Jadi ada bagiannya. Mengurapi di situ consecrate. Dia mewakili tugu itu, batu yang di mana tidur, itu mewakili dirinya, diurapi. Di mana engkau bernasar kepadaku, maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Itu sangat menakutkan Yakub. Because time doesn't heal. Banyak orang berkata, time will heal, biarin aja nanti beres sendiri. Tidak bisa saudara. Tuhan berkata, kamu mau lebih ku berkati, bereskan dengan kakakmu. Dan tentu saja dia mengalami ketakutan luar biasa. Tetapi di sungai Yabok, ketika semua sudah berangkat, maka Yakub bergumul dengan malaikat Allah. Tuhan yang dia lihat, yang disembah itu, bergumul dengan dia. Saudara, kalau di tepi sungai bergumulnya mana? Saudaraku, di tepi sungai, ya lumpur saudara. Dan malaikat Tuhan ini adalah Tuhan sendiri. Ya, kenapa engkau menanyakan namaku, kata Tuhan. Seringkali ditanya juga oleh orang tua daripada Simpson, bukankah namaku ajaib?
Dan Yesaya pasal 9 mengatakan His name is wonderful. Kristus, siapa namamu? Dia ditanya. Ya, ini permulaan kalau orang bertobat itu adalah ngaku saya Yakub, artinya penipu. Namanya Tisani, saudaraku, tipu sana tipu sini. Dia tipu kakaknya. Waktu tanya bapaknya, yaitu Ishak, siapa engkau? Aku putra sulungmu Esau. Sekarang saudaraku dia ngaku akulah Yakub. Dan kata orang itu, namamu tidak disebut lagi Yakub tapi Israel, Prince with God. Karena engkau bergumul melawan Allah dan manusia engkau menang. Ya tidak mungkin toh bisa menang dengan Tuhan. Tapi bukankah seperti Anda pernah bergumul dengan, bermain-main dengan anak Anda waktu masih kecil? Anda pura-pura kalah, Anda turun dalam derajatnya dia. That's why he's our father. Dan dia pukul pangkal pahanya. Ketika pukul pangkal paha itu adalah kekuatan. Kalau pangkal paha tidak bisa, kamu tidak bisa berperang, tidak bisa bergulat, tidak bisa judo atau apapun. Tetapi dia pegang, yaitu malaikat Tuhan, berkati aku. Ya, dia diganti namanya Israel. Jadi saya berdoa setiap warga negara yang mendengarkan ini, ada hal yang saudara harus bereskan. Kembali ke sanak saudaramu. Dan saudara, cerita selanjutnya mungkin saya akan lanjutkan, yaitu bagaimana Esau dengan dia berpeluk-pelukan. Saudara, bukan waktu yang menyembuhkan Esau, Tuhan yang menjamah dia. Kiranya Tuhan memberikan rekonsiliasi in your family, dan hubunganmu dengan dulu teman baik bisa jadi musuh. Tuhan bisa sanggup untuk memulihkan hubungan kita dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik, Shalom Royals. Shalom Royals, sekali lagi. Wow, ini sudah masuk di minggu ketiga bulan Januari. Dan saya harap iman dan spirit kita masih sama ya, seperti di awal 2025. Sama juga dengan puasa Daniel yang masih kita jalankan sampai hari ini. Yang masih semangat boleh angkat tangannya, saya mau lihat. Wow, pada semangat ya. Saya tahu mungkin ini sudah minggu-minggu udah mulai banyak tantangan. Tapi disitulah kita bisa semakin menemukan Tuhan di dalam puasa Daniel ini. Amin saudara-saudara. Amin. Baik, sebelum saya melanjutkan untuk beberapa pengumuman, saya akan mengajak Anda untuk masuk ke dalam persembahan. Hari ini akan ada persembahan Royal Care dan persembahan reguler. Anda bisa memasukkannya lewat amplop yang telah disediakan dan juga bisa lewat QRIS yang ada di layar belakang saya. Dan sebelum memulai persembahan, mari saya ajak kita bersatu semua di dalam doa persembahan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari yang Engkau berikan pada hari ini. Kami bisa berkumpul di sini untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kami tahu Tuhan, sekarang kami akan masuk ke dalam persembahan. Biarkanlah pada saat kami memberi ini Tuhan, kami memberi karena kami taat, karena kami percaya bahwa semua yang Engkau berikan di 2025 ini tidak cukup, tidak lebih dan tidak kurang. Semuanya cukup hanya untuk pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami bisa memberi hari ini dengan hati yang tulus dan hati yang taat untuk kerajaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami siap membawa persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Silakan memberikan persembahan. Selagi Anda memberikan beberapa persembahan, saya ingin menyapa mungkin ada Anda yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Boleh lambaikan tangan, kami sangat rindu ingin menyapa Anda. Dan juga mungkin kalau ada daripada Anda yang sudah bergereja di sini beberapa kali dan ingin mengikuti KC, yaitu Kingdom Community, kami memiliki beberapa KC, ya bisa ditampilkan. Nah, di sini ada 6 KC yang bisa Anda kunjungi. Oh 8, maaf ya, ada 8 KC yang bisa Anda kunjungi. Anda bisa survei, lihat-lihat mana yang cocok mungkin untuk pertumbuhan rohani kita semua. Dan juga hari ini kita akan dilayani oleh salah seorang yang mungkin baru kita lihat. Beliau berasal dari GKI Pregolan Bundar Surabaya. Yes, beliau adalah Pendeta Joy Manik. Beliau melayani di bagian pemuritan dan juga di keluarga muda. Dan saya lihat beliau tidak hanya aktif di mimbar gereja, tapi beliau sangat aktif melayani juga di sosial media.
Nah, Anda bisa kunjungi sosial medianya, yaitu @joymanik. Saya sudah lihat-lihat kemarin banyak sekali quote-quotes yang memberkati. Dan saya juga memberikan informasi bahwa Pendeta Joy Manik ini pertama kalinya berkhotbah di ibadah pukul 11, yaitu di ibadah Royal, Rong Yang Adult. Jadi saya mengucapkan selamat datang Bapak Pendeta Joy Manik. Boleh kita semua juga kalau bertemu setelah khotbah ini, kita mengucapkan say hello kepada beliau. Dan hari Rabu, seperti biasa, kita akan dilayani melalui IG Live @Royal Surabaya pada pukul 12 siang. Dan kita akan dilayani oleh Pastor Nancy Piri, our creative pastor. Jadi jangan lupa luangkan waktu makan siang Anda untuk menghadiri rame-rame di IG Live kita. Kemudian next week preacher, kita akan dilayani oleh our Royal Satellite Lead Pastor. Yes, dia adalah Pendeta Muda Richard Limanto. Dan hari ini kita akan dilayani juga dengan hospitality bihun goreng. Wow, sesuai ya, puasa Daniel, bihun goreng, mantap. Oke. Dan terakhir untuk menutup pengumuman pada hari ini, saya mengundang Pastor Andrew untuk menyampaikan hashtag baru yang akan kita pakai dari bulan Januari sampai April. Silakan Pastor Andrew. Thank you Claudia. Royal family, are you ready for a new season? Yes, it's a new season ya. Saya percaya Pak Arifin kalau kasih tema The Year of Preparation itu, ini tahun ini menarik sekali saudara. Karena apa ya yang mau dipersiapkan Tuhan dan apa yang kita harus persiapkan untuk Tuhan untuk menjelang kedatangannya Dia. Yang kedua ya, di 4 bulan ke depan ya, 4 bulan ke depan value kita akan kita terapkan di hashtag yang akan kita hidupi bersama-sama adalah extra miles. Ya, extra miles yang didasari oleh ayat firman Tuhan di Matius 5 ayat 41. Ini keren banget saudara. Berkata seperti ini, dan siapa yang memaksa kamu berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia 2 mil. Wow, ya simple aja. Extra miles ini berbicara tentang dimana kita tuh memberi lebih daripada yang diminta. Memberi lebih dari apa yang diharapkan. Memberi lebih daripada apa yang menjadi standar. Ya. Dan 4 bulan ini saya percaya saudara, 4 bulan ini Tuhan akan membentuk mentalitas. Katakan mentalitas. Mentalitas kita untuk bisa berespon dari segala tantangan dan rintangan yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi. Gak taunya saudara, halangan dan tantangan yang Tuhan izinkan terjadi itu baik untuk kita. Membentuk mentalitas kita. Ya. Dan percaya selama kita hidup, kita gak akan pernah luput dari namanya masalah, tantangan, halangan, dan rintangan. Bahkan di 2025, kita percaya kita akan hadapi itu. Ya. Tapi saya percaya juga di tahun ini, di apapun yang kita hadapi saudara, Tuhan akan mempersiapkan kita. Tuhan akan mempersiapkan kita untuk kita enggak patah semangat. Enggak mudah menyerah atau quitter. Dan juga enggak gampang exit atau melarikan diri. Malah justru melalui tantangan dan rintangan yang Tuhan izinkan terjadi, kita menyaksikan kuasa-Nya sempurna dan cukup untuk memampukan kita melewati semuanya. Oke, so this season 4 bulan ini it's going to talk about a lot about mentality in Christ, ya. Mental di dalam pola pikir. Apa yang Tuhan mau. Sedikit saja, saya kemarin terberkati sekali juga dengan sebuah berita. Mel Gibson, tahu ya Mel Gibson, produser dari Passion of the Christ, film yang sangat best selling, rilis di 2004. Rumahnya kebakaran dong di LA wildfire kemarin. Tapi sewaktu dia diwawancarai, saya sangat terberkati sekali. Dia bilang gini, it's kind of mixed feeling. Maksudnya ada perasaan yang bercampur di dalam kebakarannya dia. Rumahnya habis. Salah satu dari 13.000 rumah yang habis. Ya. Tapi dia bilang bahwa it's kind of mixed feeling. Yes, I lost a lot of things. Dalam arti banyak barang-barang personal yang sentimental value-nya tinggi sekali. Barang-barang personal, yes. Tapi dia bisa bilang gini, but it's just things.
Tapi the other feeling yang dia bilang, ini luar biasa karena saya merasa bahwa di balik ini ada sesuatu yang besar. Sesuatu yang berkat Tuhan yang siapkan. Di mana dia itu, ini kata-kata yang dia pakai nih. It's like I'm stripped down from the attachment of the things. Aku dilucuti dari ikatanku terhadap benda-benda. Dan langsung salah satu hostnya bilang, saya tahu apa yang kamu bilang ini, Mel Gibson. Bukankah kamu di April 2025 akan meluncurkan sequel baru, yaitu Passion of the Christ, Resurrection. Dan dia waktu bilang, ya, I think that's it. Itu sesuatu yang besar. Gila gak? Rumahnya angus tuh, rumahnya habis. Tapi sesuatu yang besar, yaitu Passion of the Christ, Resurrection. Dia bilang itu jauh lebih besar. Excited? Di tahun 2025? Extra miles akan terjadi dalam hidup saudara. Oke? Extra miles akan terjadi dalam hidup saudara. Let's face trials with extra miles. God bless you, Royal Family. Yang excited dengan 2025, dengan extra miles, saya undang untuk bangkit berdiri. Mungkin dunia kita bisa berubah, tapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus tidak berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Thank you Jesus, thank you Lord. Let's focus our heart to worship Him. You're faithful Lord. We put our trust in you. Walking around these walls, I thought by now they fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Your promise still stands, great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands, this is my confidence. You never failed me yet, never ever failed me yet. I know the nights won't last, your word will come to pass. My heart will sing your praise again. Oh Jesus, you're still enough. Jesus, you're still enough. Keep me within your love. Oh, my heart will sing your praise again. Still stands, great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands, this is my confidence, you never fail. Your promise still stands, great is your faithfulness, your faithfulness.
Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never failed me yet. Oh, you never failed me yet. I never will forget. You never failed me yet. I never will forget. You never failed me yet. Thank you, Jesus. I'll never forget your goodness. Tidak akan pernah lupa kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah lupa dengan kesetiaan-Mu. Di mana saat kami di lembah yang paling kelam, di situ Kau ada Tuhan. Kau berjalan bersama kami, memindahkan gunung-gunung yang ada dalam kehidupan kami. Karena kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan. I see you move the mountain, God. I see you move the mountains. Mungkin hari ini banyak dari kita punya gunung-gunung yang berat, yang besar. Dan hari ini mungkin saudara mau give up dengan hidup saudara. Saudara mau give up dengan masalah saudara. Saudara mau give up dengan problem saudara. Tapi percayalah, ada tangan Tuhan yang menopang hidupmu. Ada tangan Tuhan yang sanggup mengubah gunung yang besar. Thank you, Jesus. Whoa. Just believe in Him. Just believe in Him. Thank you, Jesus. He gave His life for you. Thank you, Jesus. Oh, oh, oh. I see you move. You move the mountains, and I believe. I see you do it again. You made a way where there was no way. And I believe I see you do it again. I see you move. Yes, Lord, this is our declaration. Sit down. I see you move. You move the mountains, and I believe I see you do it again. You made a way when there was no way, and I believe I see you do it again. I see you.
Terima kasih ya Tuhan buat segala kasih dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Bagaimanakah kami mengucapkan syukur untuk kasih Tuhan yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Setiap hari, minggu, bulan, hingga tahun yang kami jalani. Kami melihat rahmat-Mu selalu baru setiap harinya. Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu baik. Kami manusia yang berdosa yang sebenarnya tidak layak di hadapan Engkau ya Tuhan. Tapi kasih Tuhan yang ajaib itu membawa Yesus datang merelakan surga yang mulia datang ke dalam dunia penuh dengan dosa. Untuk merengkuh kami kembali ya Tuhan. Betapa ajaib, betapa panjang lebar dalamnya kasih-Mu ya Tuhan. Kalau langit dijadikan kanvas, semua pohon dijadikan pena dan air di samudera raya dijadikan tinta, tentu tidak pernah dapat melukiskan betapa kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau memberi lebih daripada apa yang kami bisa doakan dan fikirkan. Engkau memberi lebih daripada apa yang bisa kami harapkan di dalam kehidupan kami. Engkau melakukan banyak perkara yang ajaib dan besar di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih. Kalau kami hari ini boleh datang sebagaimana kami ada. Dengan segala macam hal pergumulan, tekanan kehidupan yang Tuhan izinkan. Tapi hari ini kami baik-baik saja karena kami ada di tangan Tuhan yang baik. Kondisi kami apapun Tuhan, musim kehidupan apapun yang kami jalani, kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Bahkan ketika kami tidak lagi dapat berjalan dalam kehidupan ini, Engkau menopang kami dan menggendong kami sampai pada kesudahannya. Begitu besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga hari ini kami rindu mempersembahkan hidup kami yang satu kali dan satu-satunya ini kepada Engkau Tuhan. Bentuk kami Tuhan, jadikan kami semakin serupa dengan Kristus Tuhan kami. Dan hamba-Mu yang sangat terbatas dan berdosa ini, yang Tuhan percayakan untuk membagikan firman Tuhan, berikanlah kepekaan rohani. Supaya hamba-Mu ini boleh dimampukan untuk menyampaikan isi hati Tuhan sesuai dengan kebenaran kitab suci. Ya Allah Roh Kudus, walaupun kami tidak dapat melihat Engkau dengan mata jasmani, tapi kami yakin Engkau hadir di sini. Engkau hadir dalam hati dan pikiran kami. Bekerjalah melampaui kata-kata hamba-Mu ini ya Tuhan. Dan pemulihan demi pemulihan Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya nama Yesus ditinggikan, dimuliakan di atas segalanya. Pemberitaan firman dari awal hingga akhir hanya tentang Yesus dan Injilnya. Ini doa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami, Gembala yang baik, firman yang hidup Tuhan, dan Juru Selamat manusia satu-satunya. Kami sudah berdoa dan memohon. Amin, amin, amin. Silakan duduk teman-teman yang dikasihi Tuhan. Wow, luar biasa ya kebaktian yang kedua, sama seperti kebaktian yang pertama. Tuhan sudah menyatakan kasih dan berkat-Nya. Dan hari ini kita yakin juga Tuhan mempunyai firman ya yang baru untuk kita semua, untuk kita jalani dalam kehidupan ini. Saudara sekalian, ini yang pertama, jadi izinkan saya berkenalan. Tak kenal maka tak sayang, tidak minta disayang. Karena yang sudah kenal lama juga sayangnya susah. Gitu ya, katanya begitu ya, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Joy, belakangnya ada Manik ya. Jadi Joy Manik itu fam, jadi saya lahir dari keluarga Batak saudara sekalian ya. Tapi saya Bataknya bukan tembak langsung, KW2 ya. Saya lahir dan besar di Bandung, saya lebih fasih dan bisa bahasa Sunda daripada bahasa Batak. Saya punya saudara 3, ya 3-tiganya laki-laki ya. Tapi saya yang paling ganteng dari ketiga anak papa mama saya. Saya melayani di GKI Pergulan Bundar, jadi saya menyampaikan salam hangat dan penuh kasih dalam Tuhan dari majelis dan hamba Tuhan GKI Pergulan Bundar. Ya, saya sudah menikah walaupun tidak pakai cincin kawin ya. Karena cincin kawinnya saya gadaikan buat beli kripto. Enggak lah ya. Karena katanya Bitcoinnya lagi all time high ya. Ada banyak orang kaya baru katanya begitu ya. Anak saya 3, saudara sekalian, saya melayani di GKI dan juga sebagai dosen di Universitas Kristen Petra di Siwalan Kertosana. Saya lebih lama jadi dosen daripada melayani di gereja. Dan saya juga aktif di dalam sebuah pelayanan pemuritan, khususnya di dalam anak-anak muda, pasutri muda. Dan saya punya passion di apologetika sebenarnya. Jadi saya waktu bertobat dulu itu saya sempat spill tadi ngobrol sama Andrew, sama Hizkia tadi ya. Sempat ngobrol, saya dulu itu waktu remaja walaupun lahir dari keluarga Kristen sudah. Tapi cara berpikir saya, tingkah laku saya adalah ateis ya. Jadi saya sering kali pegang teman saya yang overdosis ya. Jadi, dadah gitu ya, goodbye, berkali-kali. Dan saya nggak merasa apa-apa, jadi saya biasa aja, saya pegang mayat tuh biasa aja. Jadi saya pikir mati ya ke tanah ya, nggak usah terlalu banyak panjang kali lebar kali tinggi tentang surga, neraka dan lain sebagainya. Ya kamu banyak dibohongin oleh tokoh agama, nggak ada lah ya, nggak ada orang yang pernah ke sana. Walaupun saya tahu ada yang pernah jalan-jalan ke surga dan neraka ya, ada beberapa pendeta yang setiap hari Minggu sebelum khotbah, dia diundang oleh Allah Tritunggal, gokil ya.
Ya, jadi dia breakfast atau makan malam, makan siang bersama dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya nggak bisa ngomong apapun, tapi anyway saya bertumbuh dewasa sebagai anak remaja yang Kristen tapi tanpa Kristus. Ya. Sampai kemudian Tuhan menangkap saya dan melayani. Saya senang sekali dengan apologetika, pembelaan iman, bicara tentang, ini bukan merendahkan agama lain, bukan. Tapi saya punya tagline kehidupan adalah comparison is the mother of clarity. Oke, kamu hanya bisa tahu kebenaran kalau kamu tahu ada yang tidak benar dari apa yang kamu yakini sebagai sebuah kebenaran. Jadi saya belajar sampai ke India, sana sudah belajar tentang agama-agama di Timur Tengah. Dan saya juga belajar dan beberapa agama lain. Karena saya nggak mau jadi orang yang hanya meyakini sebuah kebenaran tanpa sebuah dasar yang bisa divalidasi ya, diverifikasi. Jadi saya belajar sekali dan saya senang sekali, makanya saya aktif di media sosial. Banyak mendapatkan DM dari beberapa anak muda yang hari ini juga mungkin bergumul seperti saya. Dan saya nggak tahu beberapa teman di sini mungkin yang hari ini bergumul bisa DM saya, linknya ada di bawah sini ya. TikTok, Instagram, dan YouTube. Yang follow saya hari ini dapat cashback. Wah, ya, cashback adalah yang jomblo dapat pasangan, amin. Ya, yang pasangan cepat dinikahin, amin. Yang sudah menikah pengen punya anak, kita doakan. Oke, kita tidak akan lama-lama di sana. Kita akan langsung membahas sebuah tema, yaitu restoring relationship. Ya, ini pemulihan ya. Jadi saya mau disclaimer dulu di depan ya. Karena gini, masalah manusia itu kompleks banget bro, kompleks banget. Apalagi kalau manusia ketemu dengan manusia yang lainnya. Belum lagi kalau kita belajar dalam teologi iman Kristen, semua manusia itu jatuh dalam dosa. Jadi kompleksitas itu semakin keruh, semakin sulit sekali untuk bisa ditangani karena itu seperti benang kusut. Karena masing-masing kita pada waktu kita belajar tentang menjadi manusia, pada dasarnya menjadi manusia, kita ngerti diri kita aja udah gak bisa. Ngerti diri kita aja udah gak bisa. Apalagi kita belajar untuk ngerti orang lain. Makanya Calvin di dalam sebuah bukunya mengatakan pengenalan akan Allah membantu kita untuk menolong mengenal diri. Sehingga waktu kita mengenal Sang Pencipta, kita belajar mengenal siapakah saya sebenarnya. Nah, proses kita mengenal Tuhan membuat kita belajar mengenal saya. Dan dalam proses itulah saya belajar mengenal sesama saya. Apalagi pasangan saya dalam relasi ini. Jadi di awal saya nggak mau khotbah saya ini seperti di awang-awang kayak ngomong di surga. Enggak. Saya ngomong di awal pahitnya. Pahitnya adalah sebuah relasi perjalanan adalah proses menyangkal diri dan memikul salib bro. Jadi bagi kita yang hari ini belum menikah, yang hari ini mau menikah dan bergumul untuk mau berpasangan, sebelum Anda belajar untuk menyangkal diri memikul salib, forget it lah, gak usah ngomong tentang pernikahan. Kenapa? Karena pernikahan adalah sebuah kelas pertobatan sudah. Ya, orang yang mau bertobat setiap harinya adalah orang yang berani siap untuk menikah. Maka orang yang sudah mengalami bahagia di dalam Tuhan bisa membahagiakan orang lain. Kalau kamu gak bahagia dalam Tuhan, kamu gak mungkin bisa membahagiakan orang lain. Sekali lagi ya, kebahagiaan adalah menjadi isu yang menjadi utama. Dan bahagia, believe it or not, secara filosofi, ketidakbahagiaan manusia adalah ketika kita berusaha untuk menjadi bahagia. Benar gak sih? Karena kita berasa tidak bahagia, kita pengen bahagia. Sumber ketidakbahagiaan kita adalah ketika kita mencari bahagia. Maka buat saya, bahagia itu bukan dicari brother, bahagia itu diberi. Karena kalau kita mencari bahagia, sampai kapanpun kita gak akan bahagia. Ya, dan selama kita mencari bahagia, kita menjadi tidak bahagia. Dan ada banyak orang hari ini hidup dalam sebuah relasi, berharap pasangannya atau sesamanya atau siapapun dia bisa membahagiakan dirinya. Dan ujung-ujungnya adalah frustrasi. Ya, frustrasi. Ya, kok bisa begini ya? Tidak seperti apa yang aku harapkan di dalam sebuah relasi. Maka saya akan membukanya dengan salah paham utama yang paling sering saya temui di dalam sebuah relasi. Ini dia. Yang pertama adalah relasi itu dapat berjalan sendiri tanpa evaluasi dan motivasi. Jadi kita tuh berpikir ya sudahlah, kalau konflik diemin aja, nanti lama-lama juga baik-baik sendiri. Saya nggak tahu ya dengan beberapa teman di sini ya, tapi saya berharap tidak ada. Tapi ada orang yang mungkin datang hari ini itu membawa masa lalu yang tidak menyenangkan. Mereka pernah memilih untuk berpisah dengan pasangannya, oke, bercerai. Nah bagi beberapa orang setelah bercerai dia merasa fine-fine aja, enggak loh. Sadar atau tidak, apa yang terjadi di masa lalu dengan sebuah relasi yang saling melukai itu membekas dalam hati. Maka pada waktu dia melangkah lagi, mencoba untuk membangun sebuah relasi yang baru, saya tidak rekomendasi untuk itu tentu saja. Ya, saya tidak rekomendasikan untuk menikah lagi. Tapi kalaupun memilih begitu dan kita berpikir orang yang baru akan menyembuhkan luka dengan mantannya di masa lalu, itu nggak mungkin.
Ya, nggak akan pernah terjadi, itu dunia ilusi. Dan kita pada saat yang sama berpikir begitu, sudah deh kita menutup lembaran yang lama, melangkah di lembaran yang baru dengan orang yang baru. Dan harapan kita adalah orang baru akan menyembuhkan masa lalu kita dengan orang yang lama. Nggak begitu, Brad. Nah, waktu kita ngomong tentang masa lalu nggak bisa dilupain. Yang bisa kita lakukan adalah menguasai masa lalu dengan firman. Supaya pada waktu kita melangkah di hari ini dan masa depan, kita tidak lagi dibayang-bayangi dengan masa lalu. Nah, banyak orang hari ini membangun sebuah relasi tanpa evaluasi. Kita nggak ngerti nih, 2024 udah selesai. Pernikahan terus berjalan, parenting kita terus berjalan. Tapi nggak pernah ada satu waktu kita mengevaluasi. Dalam perjalanan ini Tuhan itu sudah ngomong apa sama kita? Apa yang sedang terjadi? Apakah ada perkataan saya yang pada waktu saya ngomong, Anda tidak memberikan respon, tapi Anda terluka dan menyimpannya, itu tidak pernah diomongin. Saya dalam keluarga punya tradisi. Tradisinya adalah bertanya kepada satu dengan yang lain tanpa kemudian memberi respon. Oke, pertanyaan adalah how can I improve? Saya tanya sama anak saya, menurut Anda apa yang Papa bisa ubah? Nah, saya tanya sama anak ngomong. Ya, saya tanya sama istri ngomong. Ya, biasanya kalau saya tanya sama istri, kan udah janji nggak boleh ngebantah ya. Tapi biasanya istri ngebantah. Oke, saya ngomong ini karena istri saya nggak datang ya. Oke, jangan ngomong-ngomong ya. Rahasia di sini doang ya, di sini aja ya. Ya, karena saya tahu istri itu kan kalau nggak ngomong sekian ribu kata nggak bisa tidur katanya. Betul ya. Sehingga pada waktu dia tidur, dia ngigau, dia ngomong terus. Biasanya begitu ya. Tapi di sini nggak ada ya. Amin ya. Amin. Mana amin yang paling keras tadi? Ada orang yang merasa relasi itu bisa berjalan auto default. Sudahlah, kita jalan begini-begini saja. Padahal setuju atau tidak setuju, sadar atau tidak, semua orang tuh berubah. Sudah. Nah, perubahan itu adalah menuju yang lebih baik atau enggak. Salah paham yang kedua adalah ketika relasi itu selalu berbicara tentang take and give. Enggak, sudah. Iman Kristen enggak pernah bicara tentang take and give. Iman Kristen bicara adalah receive and giving. Karena kita sudah menerima kasih Yesus ke dalam hidup kita hanya memberi. Maka sebuah relasi kalau didasarkan dengan tuntutan gak akan kemana-mana bro. Kalau kamu gak berubah saya gak akan cinta kamu. Terus maksudnya gimana? Dia akan ngomong begitu ya, kamu berubah dulu. Waktu kita ngomong pasangan kamu berubah dulu, kita juga ngomong pasangan kita harus berubah dulu. Ya di situ aja gitu loh. Jadi kita gak bisa merubah pasangan. Yang bisa kita lakukan adalah merubah diri kita sendiri. Ngambil komitmen, Tuhan tolong saya. Untuk menjadi suami yang lebih baik, untuk menjadi istri yang lebih baik, untuk menjadi anak yang lebih baik. Tolong saya. Perihal pasanganmu ikut berubah, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita ikuti apa yang Tuhan mau. Ini bagian yang kedua. Saudara. Bagian yang ketiga adalah relasi terkait dengan kenyamanan. Nah ini jadi problem, kenapa? Karena di dalam fase bagian dunia saat ini, zaman saat ini, kenyamanan itu menjadi parameter yang paling tinggi untuk memutuskan kita ini lanjut atau enggak. Sekali lagi saya disclaimer, saya bukan ngomong kalau kita menjalin relasi nggak butuh chemistry. Nggak mungkin. Kita butuh chemistry. Tapi chemistry itu nomor kesekian brother. Karena iman Kristen mengajarkan relasi pernikahan bukan didasarkan tentang perasaan kasih, bukan. Tapi komitmen untuk tetap mengasihi walaupun pasangan kita tidak mengasihi seperti yang kita inginkan. Harusnya begitu. Makanya waktu kita ngomong tentang komitmen, menyangkal diri memikul salib itu bukan sesuatu yang tidak menyenangkan harusnya. Adalah sesuatu yang membuat kita itu bisa enjoying life. Kenapa? Karena Yesus datang mencinta hingga terluka. Supaya kita bisa belajar mencintai walaupun harus terluka. Saudara, Yesus datang ke dalam dunia itu menderita. Untuk menyatakan tentang kasih. Bukan hanya sekedar kita percaya Yesus masuk surga, bukan. Karena orang yang sudah percaya Yesus dipercaya untuk menyatakan surga di tengah-tengah kehidupan, saudara. Kayak ini diajarkan oleh iman Kristen. Maka waktu kita ngomong tentang sebuah relasi, ini dia yang pertama. Kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Rasa sayang karena alasan rasa nyaman dalam sebuah relasi dapat membunuh rasa amanmu di dalam Tuhan. Orang yang menempatkan kenyamanan di dalam sebuah relasi, pada saat yang sama menjadikan pasangannya adalah sumber kenyamanan. Sadar atau tidak pasangannya jadi Tuhan, tau gak sih? Jadi Tuhan. Pernah dengar gak sih kisah-kisah romansa gitu? Kalau lagi berantem, pacaran lagi berantem, lalu suaminya atau pacarnya berdiri depan rumah pacarnya. Saya gak akan pergi dari sini, wah hujan badai.
Hujan salju, hujan panas gitu ya. Oh hujan kok panas ya, musim panas. Oh dia pergi, tetap berdiri di sana. Aku tidak akan pergi dari sini sebelum engkau memaafkan. Buat saya lebay banget gitu loh. Lebay banget, seakan-akan gini loh, separuh hidupku ada padanya gitu. Iya. Ya kalau misalnya separuh hidup kita ada pada dia, ya berarti kita hari ini nggak fulfill dong, nggak lengkap dong, nggak sempurna dong. Kan nggak begitu dong. Kita ini dicintai Tuhan sepenuhnya. Jadi pada waktu kita dicintai Tuhan sepenuhnya, kehadiran orang lain itu tidak menambahkan sesuatu dalam keberadaan diri kita, bukan. Kehadiran orang lain itu ditempatkan Tuhan untuk menguji keberadaan kita, mencintai orang yang sebenarnya tidak layak dalam tanda kutip untuk dicintai. Kan bukankah itulah firman Tuhan, betul gak sih? Yesus datang mencintai kita, layak dicinta? Gak layak sudah. Gak layak loh, kita ini gak layak dicinta sudah. Kita ini seringkali menjauh dari Tuhan. Kita seringkali menjadikan Tuhan tempat pelarian. Kita seringkali berlari dari Tuhan. Tapi apapun pilihannya, Tuhan adalah Tuhan tetap berlari mendapatkan kita kembali. Tidak ada tempat yang terlalu jauh saudara, sehingga tangan Tuhan tidak dapat mendekap kita kembali. Anda tahu caranya gimana? Caranya adalah setiap hari Minggu Anda dibawa ke sini. Sudah hari Minggu kita datang beribadah untuk mengingat kembali betapa besar kasih Tuhan. Sepanjang minggu, sepanjang hari kita terus lari dari Tuhan. Tapi Tuhan terus undang kita untuk datang, gokil. Dan kasih itulah yang mengubahkan hidup manusia. Manusia itu bisa berubah bukan karena ada aturan dan hukuman, bukan. Karena sebanyak apapun aturan dan hukuman, manusia akan semakin pintar untuk mencari cara. Tidak mentaati aturan dan hukuman. Maka pada waktu Yesus datang, Yesus ditanya, dari semua hukum yang ada, manakah hukum yang utama dan terutama? Ada tahu jawabannya? Gokil. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah semua dasar dari hukum-hukum yang ada. 631 hukum yang kemudian dijabarkan oleh orang Yahudi, banyak sekali. Tapi Yesus mengatakan dari semua hukum itu kalau engkau melakukannya tanpa kasih kepada Tuhan Allah, kasih kepada sesama dan diri sendiri, kamu gak ada apa-apanya. Maka saya tetap percaya dalam apologetika Indonesia, walaupun bicara tentang keagamaan dan iman yang berbeda, saya tetap percaya kemanusiaan di atas keagamaan. Karena buat apa orang memeluk agama tapi tidak pernah mengalami pelukan Tuhan yang hangat? Buat apa sudah? Buat apa orang itu memeluk agama tapi tidak pernah mengalami pelukan Tuhan yang hangat? Karena orang bisa beragama tanpa punya Tuhan. Maka orang yang punya Tuhan melihat sesamanya seperti Alkitab mengatakan, engkau adalah gambar dan rupa. Mau agamanya apa? Mau latar belakang pendidikannya apa? Tetap mereka adalah gambar dan rupa Allah. Maka waktu saya menghormati sesama saya sedang melaksanakan apa yang Tuhan inginkan. Keagamaan harusnya ada di bawah kemanusiaan. Makanya orang kalau berdebat, gara-gara berdebat jadinya berantem, lalu bacok-bacokan bunuh-bunuhan, saya yakin orang itu gak beragama sudah. Karena kemanusiaan harusnya di atas keagamaan. Mari kita melihat firman Tuhan untuk mendasari perenungan kita hari ini dari kitab Rut pasal yang pertama. Rut pasal yang pertama saya akan bacakan buat kita dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 saja. Oke, ini kisah yang kita sering kali baca, tapi saya yakin ada hal yang baru yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Rut pasal 1 ayat 1, demikianlah firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab. Oke, Moab catatannya adalah negara yang sebenarnya jauh, bangsa yang sebenarnya tidak boleh bercampur dengan bangsa Israel. Dan menetap di sana sebagai orang asing. Ayat 2. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Enggak tahu berapa lama dia diam di sana, tapi yang kita ketahui adalah mereka menikah, anak-anak mereka. Matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Ini dia kisahnya. Setelah itu mereka diam di situ kira-kira 10 tahun. Ayat 4, 10 tahun lamanya. Gak lama kemudian matilah juga keduanya. Oke, jadi Naomi dalam tradisi kuno menjadi orang atau wanita yang paling sangat jauh diberkati. Tidak diberkati sama sekali. Bahkan Naomi bisa mengatakan adalah wanita yang dikutuk oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia kehilangan 3 pria sekaligus, suaminya dan kedua anaknya. Ayat 6.
Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ada gula, ada semut, manusia selalu bergerak begitu. Di mana ada yang menjadi kebutuhan dan di sana ada sumber, mereka pergi ke sana. Dan berangkatlah mereka, ayat 7, dari tempat tinggalnya bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi. Pergilah, pulang. Masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Dan kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan. Masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka. Tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Kalau kita melanjutkan kisahnya, kita tahu hanya tinggal satu. Yang satunya akhirnya kembali. Dan siapakah yang tinggal dengan Naomi adalah Ruth. Dan ini adalah proses atau pembelajaran yang kita bisa dapatkan bersama-sama. Saudara, waktu kita lihat tentang Naomi, saya sudah spill. Naomi tidak ada satu hal pun yang bisa diharapkan. Apa yang bisa diharapkan oleh seorang wanita yang sudah kehilangan suaminya, gak punya harta benda dan seorang asing. Dan dia punya menantu, menantunya bukan orang Israel, orang Moab sudah. Jadi dalam sebuah keluarga, mereka itu sebenarnya tidak di dalam kondisi, dalam tanda kutip ya, di dalam tafsiran saya, mereka tidak dalam kondisi yang punya kultur yang sama. Jadi mungkin mereka itu berbeda sekali. Nah pada saat mereka tidak lagi punya pengharapan ke depan, Naomi wajar dong ngomong begini, udah lu pulang aja. Bahkan kalau kita baca ayat berikutnya, Naomi bilang gini, masakan kamu menunggu aku punya suami lagi, lalu aku punya anak, lalu kamu akan menikahi anak saya lagi? Kan gak mungkin, gak mungkin. Jadi dalam proses itu, Naomi pada waktu ngomong udah deh pergi, Ruth sama Orpa pulanglah. Naomi sedang mengatakan, gua gagal, I'm fail. Oke, jangan ikut saya lagi. Bahkan di dalam bagiannya, jangan sebut aku lagi Naomi, sebut aku Mara. Sudah pahit sekali. Karena dia tahu dalam konteks bagian itu segala sesuatu yang terjadi terkait dengan Tuhan. Dan kalau Tuhan merenggut segala sesuatunya dan hidupnya dalam tanda kutip bagian kita sial. Kamu mau ngarapin apa lagi dari hidup saya yang sial ini? Apalagi? Tapi dalam konteks bagian ini menarik. Kenapa? Karena Ruth tetap mengatakan aku akan ikut dengan engkau. Pelajaran pertama yang kita dapatkan dari kisah ini adalah ini dia. Pemulihan relasi berdasarkan dengan kebenaran ilahi. Kenapa ini penting? Karena ayat 1 memberikan sebuah data. Datanya adalah zaman para hakim memerintah. Jadi waktu zaman para hakim memerintah, di Bethlehem terjadi kemiskinan, kelaparan, gak ada makanan. Dan by the way, anyway, Busway, Bethlehem itu artinya rumah roti. Anak saya yang kedua selalu bilang begini, Papa, how come your name is Joy, but your life doesn't feel you joy, enjoying your life gitu loh. Ya. Namamu tuh Joy, tapi hidupmu tuh kayak nggak enjoying life gitu loh. Jadi joy without joy. Ya. Makanya setiap bulan Desember nama saya tuh sering disebutkan. Ya, Joy gitu ya. Ya. Tapi pada waktu bersama, saya namanya Joy, tapi kok kelihatan nggak joy. Sama sudah. Kenapa ini Bethlehem? Namanya rumah roti. Produksi bahan makanan. Tapi di rumah roti tidak ada makanan. Ironis sudah. Ini bisa kita dapatkan dengan gambaran ini. Gambarannya apa? Karena mereka pada waktu tidak ada hakim. Pada zaman hakim dan hakim pasal 17 ayat 6 diberikan gambaran. Zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Kalimatnya apa? Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi saya mengasumsikan gambaran tentang Ruth pada saat itu. Tuhan mengizinkan masalah karena mereka sudah jauh dari Tuhan. Dan Tuhan melakukan goncangan di dalam kehidupan bangsa Israel. Supaya mereka yang tadinya nyembah berhala kembali kepada Jehovah. Itu cara Tuhan mendisiplin. Disiplin itu gambaran dari cara cinta kasih Tuhan dinyatakan. Saudara. Jadi waktu kita belajar dalam bagian ini, konflik, masalah, pergumulan, itu Tuhan izinkan. Bukan untuk sekedar cari jawabannya, tapi untuk bertanya, Tuhan apa maksudmu mengizinkan masalah dan konflik ini di dalam keluargaku? Jangan-jangan Tuhan sedang menyatakan rencananya supaya saya belajar lebih dekat pada Tuhan dan bertobat sebagai suami dan istri. Salah melihat masalah, membuat hidupmu dalam masalah.
Maka waktu sebagai iman Kristen, POV kita melihat masalah beda bro, beda. Pada waktu terjadi konflik jangan hanya sekedar cari solusi gitu loh. Ya. Saya di akhir tahun bilang begini, resolusi bukan solusi tanpa pembaruan hati. Buat apa ada resolusi? Kita berpikir next year will be better. Next year kita bakal begini. Next year bakal begitu. Nggak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau tidak diawali dengan pembaharuan hati. Setiap tahun yang kita jalani ujung-ujungnya burn out. Jenuh, capek. Karena buat apa segala kenyamanan kalau tanpa tujuan hidup? Buat apa sudah? Anda punya duit bisa beli bensin. Mobil Anda nyaman. Anda keliling-keliling kota. Lama-lama Anda akan bertanya, bro kita mau kemana ini? Di dalam kenyamanan mobil Anda bisa beli bensin juga. Kita kan perlu tanya, ini GPS kita kemana gitu loh. Kalau cuma muter-muter doang gak ada tujuan, ya lebih baik turun aja kali. Buat apa gitu loh. Papa mama saya kan di Bandung ya. Papa saya by the way udah almarhum. Oke, ada mama saya. Nah biasanya kita kalau pulang, moda transportasi yang kita pilih adalah nyetir mobil sendiri. Dulu gak ada tol. Oke ya, jadi dari kota ke kota ke kota ke kota gitu. Saya senang sekali dengan pengalaman ini karena suatu kali kita kalau ke kota pakai Waze atau Google Maps, oke ya. Ya, suatu kali saya ngebut karena kan pembalap ya, pemuda berbadan gelap. Jalan provinsi, jalannya gede ya ngebut. Tiba-tiba itu Waze itu ngomong sesuatu, ya suruh belok kiri. Saya angkat gas, saya ngerem, saya cari jalannya. Begitu mau belok, jalannya sempit. Saya tanya sama istri saya, gimana nih, belok apa enggak nih? Terus saya bilang begini, ya kamu tahu gak jalannya? Nggak tahu, ya udah ikut aja Waze-nya. Saya belok. Tadinya jalan aspal, lama-lama jalannya nggak ada aspalnya. Tadinya ada rumah, nggak ada rumah, sawah semua. Wah feeling saya nggak enak nih. Wah kayaknya ini salah jalan deh. Kayaknya Waze-nya harus dididik lagi. Harusnya install ulang deh. Saya putar balik, begitu putar balik, wah Waze-nya marah-marah. Turn around. Saya matiin aja ya, berisik banget gitu ya. Matiin, ketemu jalan gede lagi, ngebut lagi. Tapi hati kecil nggak enak, yang bener yang mana ya? Pakai cara konvensional, betul? Ada orang sebelah, berhenti dong. Pak, tanya Pak, mau ke kota ini kemana? Oh, Bapak kebablasan. Hah? Nanti Bapak putar balik, ada jalan kecil. Jalannya memang belum jadi Pak. Jadi itu jalannya memang ada tanah-tanah ya dan lain sebagainya. Karena harusnya bukan jalan itu, jalan ini. Oh begitu Pak, saya balik, saya jalan kecil lagi. Nyampe. Begitu nyampe, saya berhenti sejenak ya. Terus tiba-tiba saya dapat insight. Insight saya itu begini. Hidup manusia itu kayak gitu ya kadang-kadang. Kalau Waze itu adalah Tuhan, Tuhan kadang bilang gini lah. Bro, belok kiri. Terus kita protes sama Tuhan. Tuhan, gak salah. Belok kiri gak ada yang ngikut, sepi. Pasutri kalau bisnis, kalau kerja, kalau berelasi, kayak gini loh Tuhan, jalan gini. Semuanya gini Tuhan, kalau belok kiri, gak ada yang ngikut belok kiri, kosong, sepi, jalannya gak enak. Tapi somehow, kadang-kadang Tuhan bilang begini, belok kiri. Dan waktu kita taat belok kiri, kita nyampe. Buat apa jalan yang gede, kita bisa ngebut, tapi gak nyampe-nyampe. Hidup itu perjalanan, betul? Jadi dijalani. Jangan diajak lari. Kalau hidup diajak lari, jadinya pelarian. Jadi pelarian. Dan saya lihat banyak anak muda hari ini hidupnya jadi pelarian. Tahu gak sih? Kenapa? Pengen ngebut. Pengen ngebut sudah. 24 tahun 1M, buset. Gokil. Financial freedom bro. Jangan kerja cari duit kerja buat kita. Kayak yang paling oke aja tuh. Sekali lagi saya disclaimer ya. Saya bilang mungkin ada beberapa orang yang bisa begitu. Oke, tapi buat apa uang kerja buat kita? Tapi kita nggak tahu hidup ini buat apa. Buat apa? Fun fact-nya kan begitu bro. Fun fact-nya adalah bukan orang yang nggak punya apa-apa yang suicide. Orang yang punya segalanya. Punya segalanya. Seorang perenang tuh kisahnya. Menang 5 piala. Di Barcelona apa di mana tuh Olimpiade. Begitu balik ke US men, gak lama kemudian ditemukan mau suicide. Ditanya sama orang, bro kalau kamu gagal kamu suicide kita ngerti. Kamu kan menang semuanya, kok malah pengen bunuh diri? Dia ngomong justru itulah setelah saya punya segalanya dia mikir abis ini ngapain lagi. Abis ini ngapain lagi men, ngapain lagi. Dan orang pada saat itu mengejar segala kenyamanan
dan kehilangan apa arti hidup yang sejati. Nah, kalau kita kembali dalam bagian ini, kebenaran itu kemudian menjadi relatif. Setiap orang yang menikah punya tradisi, punya culture. Papa mama saya dulu ngebesarin saya gini, ketemu sama suami atau istri, papa mama saya nggak begini, harusnya begitu. Ada orang hari ini dia menikah, mertuanya, orang tuanya cawe-cawe terus. Dia bilang, loh kamu kan masih anakku, aku itu nolong kamu, aku itu melakukan untuk kebaikan, tapi versinya pribadi sudah. Nah ini menjadi sebuah relasi yang chaos. Ada beberapa pasutri hari ini berantem, bukan masalah yang jahat, bukan. Tapi masalahnya adalah masing-masing punya versi yang terbaik menurut dirinya sendiri. Masing-masing orang itu melakukan hal yang baik ini dia. Tanpa kebenaran firman sudah. Sebuah relasi dapat menjadi rusak. Kenapa? Karena masing-masing orang, masing-masing pribadi pengen melakukan hal yang baik. Setiap kali konflik ngomong ini, saya ini berjuang buat pernikahan ini gitu. Cuma masalahnya adalah niat yang baik, kelakuan yang baik tanpa motivasi yang benar jadi salah. Jadi problemnya apa sebenarnya? Problemnya adalah begitu kita mau restoration relationship. Pertama adalah keyakinan saya dan istri masing-masing mau tunduk pada firman. Katakan sama-sama, saya mau tunduk pada firman. 1, 2, 3. Tunduk sama firman. Jadi kalau tunduk sama firman, gampang. Apapun masalahnya, apapun pergumulannya, mau sekolahin anak kah, mau kerja ini, saya kerja atau enggak, tanya sama Yesus. Maka dalam keluarga penting sekali mesbah keluarga. Kenapa? Karena mesbah keluarga mengasah kepekaan rohani, brother. Setiap kali kita berdoa bersama suami dengan istri bersama dengan anak, disitulah Tuhan itu bekerja dan bicara kepada kita. Karena somehow ada banyak hal yang kita nggak bisa mengerti, saudara. Nggak bisa pakai hitung-hitungan manusia, nggak bisa, saudara. Setiap pasutri itu dipanggil Tuhan unik. Dan Tuhan punya purpose masing-masing, punya tujuan masing-masing. Maka mesbah keluarga itu membawa kita belajar. Yuk kita tanya, Tuhan maunya seperti apa? Dan seringkali apa yang terjadi? Begitu kita belajar tentang firman Tuhan, yang Tuhan peduli pertama kali adalah bukan pasanganmu yang diubahkan, tapi dirimu yang diubahkan. Anda tahu caranya? Kita diubahkan untuk bisa mengerti pasangan kita lebih daripada apa yang kita bisa mau ngerti. Dan itu gak gampang loh. Mengerti, menerima itu kan satu langkah pertama, betul gak sih? Kenapa ya? Sebuah pernikahan itu kemudian jadi chaos, jadi toksik. Anda tahu? Karena masing-masing sudah gak bisa menerima perasaannya. Pasangannya merasa, aduh kamu gak bisa ngerti saya. Jadi waktu pasangan ini tidak bisa saling mengerti, apapun yang dilakukan oleh pasangannya akan terlihat jahat walaupun itu baik. Terlihat jahat. Kenapa? Karena selalu berpikir, wah hubungannya udah gak sehat. Saudara. Dalam bagian inilah kita penting untuk memahami. Kenapa? Karena pada waktu Ruth kemudian mengatakan, aku akan ikut Naomi. Dan terus berjalan dengan komitmen, walaupun Naomi tidak bisa memberi apa yang aku harapkan. Tapi aku tetap berkomitmen ikut dengan engkau. Maka dalam perjalanannya, pada Ruth pasal 2, dikisahkan begini, ketemu sama Boas. Ini cowok dari jauh, siapa tuh dia? Lalu kemudian searching Instagramnya, siapa sih namanya? Oh Ruth, cari Ruth. Wah Ruth, lihat wah bagus-bagus fitnya, konten-kontennya bagus. Lalu kemudian dia mendengar kisahnya adalah dikabarkan orang kepadaku lengkap segala sesuatu tentang apa yang dikerjakan oleh Ruth. Believe it or not ya. Apa yang terjadi pada Boas? Dan kemudian Boas meminang Ruth dan mereka menikah kemudian. Yang terjadi adalah Matius mencatat kisah tentang ini. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Ruth, Obed memperanakan Isai. Dan di sanalah garis keturunan yang diakhiri dengan kelahiran sang Mesias. Sudah Ruth pada waktu ikut sama Naomi, gak bisa mengharapkan apa-apa lagi, betul? Siapa yang pernah mimpi, kemudian Ruth karena keputusannya ikut Naomi. Dalam perjalanannya kemudian ketemu dengan Boas dan menikah dengan Ruth, itulah garis panjang rencana Tuhan untuk menyatakan keselamatan kepada Yesus. Saudara, saya yakin akhir hidup kita belum berakhir hari ini. Perjalanan kita belum berakhir hari ini. Kadang-kadang di dalam perjalanan sebuah relasi kita bertanya, Tuhan apa sih tujuanmu menikah dengan dia? Saya sedang melayani satu pasutri. Suaminya, minta maaf suaminya, itu ditengarai kecanduan judi. Saudara. Pada waktu masa konseling, istrinya
marah besar karena merasa ditipu. Dia bilang sejak kami pacaran 5 tahun, lalu kemudian kami menikah selama 3 tahun, tidak ada satu orang pun yang pernah ngomong, suami saya adalah seorang pecandu judi sejak SMA. Dan dia sekarang sudah menikah dan dia bekerja, semua hasil penghasilan istrinya diambil oleh suaminya dan terikat judi. Jadi ini kan problem yang buat saya juga, Tuhan maksudnya apa ya? Kok bisa begini gitu loh? Maju kena, mundur kena, udah gak bisa kemana-mana, cerai udah gak bisa gitu. Hidup bersama dengan orang seperti ini gak bisa. Ini bukan kasus yang baru gini loh ya. Saya mengalami beberapa kali kasusnya apa? KDRT sudah. Bukan cuma suami, KDRT istri, istri KDRT suami. Pernah lihat ya? Suaminya datang sama saya. Kasih lihat tangannya lebam-lebam. Nih tali pinggang, ini catokan rambut tuh. Ditaruh ke badannya, catokan rambut tuh yang panas, catok ini. Ini suaminya ngomong begini, Pak saya mau cerai sama dia Pak. Karena saya hidup cuma sekali, saya layak bahagia. Gokil. Saya layak bahagia. Bagaimana mungkin ya, buat yang belum menikah ya. Nih ya, saya bukan ngomong terus kalian tidak menikah, enggak. Tapi Anda salah, pilih juru selamat, neraka kekal. Salah, pilih pasangan hidup, neraka dunia bro. Neraka dunia. Tapi saya tetap punya sebuah pengharapan. Tadi saya barusan WA dia, saya bilang kita berdoa. Karena apa yang tidak mungkin buat manusia, mungkin buat Tuhan. Perjalanan hidupnya belum selesai, belum kelar gitu loh. Mungkin hari ini kesulitan demi kesulitan, masalah demi masalah. Tapi saya berdoa dan punya pengharapan. Kenapa? Seperti kisah Ruth yang tetap komitmen ikut Naomi. Dan dalam perjalanannya kemudian berjumpa dengan Boas dan kemudian seluruh perjalanannya dicatat di Injil Matius. Dan menyatakan siapa Yesus. Ini membuat saya sadar bahwa setiap relasi itu bukan pekerjaan insani. Ini dia. 1 Petrus ini menjelaskan sebuah bagian. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita dengan berbagai pencobaan. Poinnya, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman. Maka saya teringat sebuah kisah Raja Ahab. Ini comparison aja sih ya. Ya Ahab mau perang, tapi Nabi udah ngomong, lu kalau perang bakal mati. Tapi dia tetap pengen kekeh, pengen perang, oke? Singkat cerita, jadi cosplay. Dia panggil pengawal, dia bilang begini, bro lu jadi raja, gue jadi pengawal. Maksudnya gimana bos? Kita ganti baju. Kamu jadi raja. Karena dia tahu, dalam medan peperangan, musuh bakal ngincer raja. Maka supaya saya selamat, kamu jadi raja. Pura-pura, gue jadi pengawal. Dipikir sama Ahab, gue bakal aman dong. Aman, gue gak akan diincer. Gue sembunyi aja di mana-mana. Lalu kemudian kisah ini muncul. Seseorang musuhnya menarik panah, menembak dengan sembarangan. Kena siapa? Kena Ahab. Dan Alkitab mengatakan di antara sambungan baju zirahnya. Kecil bro. Ini orang ya kalau latihan memanah. Dari 1000 bisa kena, mungkin kecil. Ini sembarangan. Si anak panah kayak tahu mana Ahab gitu loh, mana Ahab. Begitu mau kena bajunya tuh lihat oh mana yang kosong gitu. Sebenarnya dari kisah ini aja saya bisa menangkap ini. Tuhan aja bisa mengatur arah anak panah. Bagaimana mungkin dia tidak bisa mengatur arah hidupmu hari ini. Saudara Anda sedang menikah hari ini, percayalah bahwa Tuhan itu punya rencana. Dia punya tujuan di dalam kehidupan kita hari ini. Maka ini dia kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Sadar atau tidak, setiap relasi kasih yang sejati adalah sebuah bentuk pekerjaan ilahi dalam hidup insani manusia. Maka pemulihan relasi adalah sebuah keniscayaan. Apapun yang Anda alami hari ini, Anda menikah bukan kebetulan brother. Di tengah-tengah kesalahanmu memilih pasangan pun Tuhan tidak pernah salah menetapkan tujuannya di dalam hidup pernikahanmu. Kegagalanmu di masa lalu tidak pernah menggagalkan rencana Tuhan di dalam hidupmu. Mungkin hari ini Anda harus terseok-seok menjalin sebuah pernikahan. Tapi tetaplah punya pengharapan brother. Jangan berpikir udahlah gue pisah aja. Gue gak tahu berapa banyak dari kita hari ini mulai berpikir. Kayaknya besok minggu depan gue bakal cari lawyer deh. Gue udah gak tahan. Hari ini berita firman Tuhan buat kita berhenti pikirkan itu. Tapi mulailah pikirkan pekerjaan Tuhan dan apa maksud Tuhan ketika engkau bertemu dengan dia. Karena setiap hal tidak ada yang kebetulan. Kalau Tuhan mempercayakan suami dan istrimu hari ini.
Tuhan pasti punya maksud dan rencana. Saudara, mami saya itu bertahun-tahun doain saya. Gak pernah mimpi anaknya yang digedein dengan segala kerja kerasnya, tiba-tiba jadi pecandu narkoba. Gak pernah mimpi. Koko saya sudah ngomong, Mam, udah forget him, lupakan dia. Anggap aja dia mati. Ini kesaksian koko saya langsung. Dia bilang kalau saya lihat mami doain itu anak, gue bakal cabut dari rumah. Anggap aja itu anak udah mati. Mama masih punya 2 anak, masih punya koko sama adik saya. Saudara, mama saya pakai dengkul, doa terus bertahun-tahun. Harus mendengar semua cibiran orang-orang yang ngomong ini anak majelis. Gagal mendidik anaknya sendiri. Buat apa kita percaya sama pemimpin gereja seperti ini? Yang katanya ngajak orang lain ke gereja, tapi anaknya sendiri jauh dari Tuhan. Sudah gak gampang jadi mami saya. Dan saya bersyukur kenapa mami saya gak kena stroke, gak sakit. Tapi dia terus berdoa dengan dengkulnya. Dan hari ini saya menjadi saksi dan bukti nyata pengharapan itu ada. Sudah, kalau Tuhan bisa memulihkan keluarga saya, memulihkan saya, Tuhan yang sama bisa memulihkan keluargamu, bro. Dan dia tidak pernah gagal, brother. Tidak pernah gagal. Banyak orang ngomong Naomi udah gagal, dia wanita gagal. Suaminya mati, anaknya mati. Dia pulang kampung gak bawa apa-apa. Maka dia sebut aku marah. Pahit, katanya pahit. Gak ada sesuatu hal pun yang baik dalam diriku. Tapi pada saat yang sama ada Ruth di sana ikut sama Naomi. Orang pada ngomong, Ruth ngapain lu ikut sama wanita ini? Ngapain lu ikut? Tapi Ruth tetap punya komitmen untuk ikut bersama dengan Naomi. Tapi pada saat yang sama episode hidupnya tidak berakhir, brother. Dan di akhir hidupnya kuasa Tuhan dinyatakan dalam rencana yang sangat luar biasa. Maka waktu kita hadir, Kristus hadir sebagai manusia menjumpai kita. Agar dalam setiap perjumpaan kita menyatakan Yesus. Maka my question for you is this. Di manakah Yesus di dalam pernikahanmu? Di manakah Yesus di dalam bisnismu? Di manakah Yesus ketika Anda memutuskan kemana anak Anda akan sekolah? Di manakah Yesus ketika Anda memutuskan suami istri kerja atau tidak kerja? Di manakah Yesus ketika suami bekerja, istri di rumah, dan membangun sebuah komunikasi? Di manakah Yesus? Saudara sekalian, tantangan zaman ini menakutkan, brother, sungguhan. Saya sendiri sama istri ngomong, waduh ini anak-anak kita nih, waduh ngeri saudara. Belum juga medsos, belum teman-teman, belum yang dibully, belum yang macam-macam. Tapi saya sama istri punya satu ketetapan. Kita ingin memastikan bahwa Yesus ada di dalam hati anak-anak kita. Kemanapun dia pergi, jauh kemanapun suatu kali kalau kita punya pengharapan, orang yang punya Yesus bakal kembali kepada rumah Tuhan. Dan buktinya adalah saya. Dan saya bersyukur, kenapa? Karena sejak kecil saya ikutin mau sekolah minggu. Mungkin saya waktu itu gak ngerti buat apa ya. Tapi itu justru menuai sesuatu ketika saya ada di dalam sebuah titik nadir yang paling bawah. Saat itu saya pernah sakau, cuma punya duit 50.000. Saya gak tahu saya pengen cerita ini atau enggak, tapi ini pengalaman juga. Saya masukin itu putau, kesuntikan. Coba masukin ke tangan, gak bisa. Gak bisa tahu ya maksudnya ya. Anda pernah ngambil darah di PMI kan? Kan harus pas kan, betul ya? Harus masuk arterinya kan? Halo? Saya takut saya ngomong Anda bingung ya. Saya masukin ke sini nggak bisa, ke sini nggak bisa, ke sini nggak bisa, ke sini nggak bisa, ke kaki nggak bisa. Saya frustrasi dong. Saya nggak punya uang lagi. Satu-satunya kesempatan hanya itu. Anda tahu apa yang saya lakukan? Saya berdoa. Dan saya bilang, Tuhan Yesus tolong saya. Karena setelah saya amin, putaunya masuk ke dalam badan. Begitu fly, saya bilang puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini bukan untuk diikutin ya, bukan diikutin ya. Tapi dalam perjalanannya, saya tanya sama mentor rohani saya waktu saya bertobat. Saya bilang, Pak Pendeta, saya waktu doa dalam nama Yesus untuk bikin dosa, kok Tuhan jawab doa saya ya? Kok Tuhan jawab doa saya ya? Dan Pak Pendeta mengatakan bukan, pada saat itu kamu justru sedang memberontak kepada Tuhan dan berbuat dosa atas nama Tuhan. Saya mikir, Tuhan kalau saya sudah menghujat namamu dan berbuat dosa atas namamu, kok Tuhan gak buang saya? Kok Tuhan gak buang saya gitu loh.
Kalau pada saat itu saya sudah menggunakan namanya untuk berbuat dosa, hanya untuk menyenangkan diri saya, dan pada saat itu Tuhan ngomong, udah deh gua tendang aja lu. Lu mau bikin dosa terus, bikin dosa sana. Boleh nggak? Boleh. Tapi ini menariknya kasih Tuhan. Dia tidak pernah gagal mencintai saya. Dia tidak pernah menyerah mencintai saya. Kasihnya begitu ajaib dan dahsyat. Membuat saya kemudian hari ini ada. Kenapa? Karena kasih itu mengubahkan hidup manusia. Bukan aturan, bukan hukum, bukan saudara. Yang mengubah hidup manusia adalah kasih. Dan kasih yang sejati itu hadir di dalam diri kita. Dan inilah yang menjadi gambaran buat kita hari ini. Kita baca sama-sama yang terakhir. 1, 2 ya. Kristus menjadi jawaban atas sebuah relasi yang gagal. Karena dia tak pernah gagal merancang kehidupan. Amin sudah. Setelah seminar apologetika, ada sepasang suami istri datang pada saya, Pak, Tuhan itu ada atau enggak? Saya bilang, kenapa Anda bertanya seperti itu? Saya punya 2 anak, dua-duanya autis. Dan saya terdiam dan mengatakan, saya mau belajar berempati, tapi saya nggak bisa. Tapi saya bilang satu hal, walaupun Anda berpikir kenapa anakmu autis dan masa depannya seperti apa. Saya tetap percaya dan yakin pernikahanmu diberkati Tuhan dan anakmu akan dipakai Tuhan. Ada sebuah pengharapan, yuk kita jalani hari ini. Mungkin hari ini kita merasa udah gak ada jalan keluar. Tapi hari ini berita baik, ada pengharapan bro. Ayo, hari ini Anda yang datang dengan suami dan istri pulang, mulai pikirkan. Yuk kapan kita buat mesbah keluarga. Suami-suami, Anda cari uang penting, tapi yang jauh lebih penting adalah menaruh tangan Anda di kepala istri dan anak, berkati mereka di dalam nama Yesus. Hai istri-istri, Anda belajar tunduk sama suami, Anda berpikir bagaimana saya bisa tunduk dengan suami yang seperti ini. Saya bilang bawa dalam doa. Dan bilang kepada Tuhan, Tuhan ajar saya untuk tunduk kepada suamiku. Walaupun buat saya mungkin sulit, tapi saya belajar tunduk kepadamu dengan belajar tunduk kepada suamiku. Buat anak-anak hari ini, saya gak tahu, mungkin kesibukan. Kita kemudian lupa untuk ngajak papa mama kita untuk pergi. Tahu ya, ada banyak orang tua hari ini kesepian. Dia merasa kemana ya, anaknya banyak. Ya. Saya pernah ngomongin, Imlek tahun lalu kalau gak salah. 1 orang om, punya segalanya. Terus saya tanya, om ada yang mau doain gak? Dia bilang ada. Saya pikir apa ya? Apa om? Tolong doakan supaya anak saya yang satu-satunya, Imlek kali ini pulang ke rumah. Lalu dia nangis. Dia ngomong, saya kangen sama anak saya. Tiba-tiba dia curhat. Dia cerita, waktu saya merintis pekerjaan Pak Joy, saya lupa sama anak saya. Saya kerja banting tulang, kerja keras. Karena saya berharap saya bisa sukses, bisa membuat anak saya senang. Jadi setiap kali anak saya telepon, Pak di mana? Dia selalu jawab, maaf nak, papa sibuk. Pak di mana? Maaf nak, papa sibuk. Pak di mana? Maaf nak, papa sibuk. Kemudian dia pulang gak sadar anaknya sudah beranjak dewasa. Sudah kuliah, sudah kerja. Dia sekarang kerjaannya bonafit, udah keren. Sekarang gantian papanya yang tanya, nak di mana? Anda tahu jawabannya? Maaf pak, saya sibuk. Nak di mana? Maaf pak, saya sibuk. Nak di mana? Maaf pak, saya sibuk. Dan papanya om ini mengatakan, kalau saya bisa memutar waktu kembali, saya nggak perlu semua kekayaan ini. Selama saya punya kumpul rumah kecil, nggak apa-apa, cukup. Tapi anak saya ada di sini, saya bisa peluk dia, saya bisa lihat dia. Hari ini rasa rindu membunuh jiwa saya Pak J. Tolong doakan, anak saya bisa pulang ke rumah. Saudara sekalian, ada banyak hal yang kita tidak pernah tahu. Tapi akhirnya ada pengharapan, yuk kita mulai melangkah. Tidak ada kata terlambat, melangkahlah dengan langkah yang kecil bersama Tuhan yang besar. Maka perkara ajaib Anda akan lihat di sepanjang tahun ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kalau Engkau hari ini melihat beberapa dari kami yang ada di sini ataupun melalui online mungkin rekaman yang sedang bergumul dengan masalah di dalam keluarga, relasi dengan suami istri, dengan anak, dengan mertua mungkin, atau kami mertua, orang tua dengan menantu. Hari ini ada pemulihan,
yang Engkau nyatakan. Hari ini ada pengharapan yang Engkau berikan. Episode hidup kami belum berakhir. Ada waktu yang Tuhan percayakan untuk hari ini kami kembali mengkalibrasi hati. Datang kepada Tuhan berjalan di dalam langkah kebenaran-Mu. Tidak dengan apa yang kami pikirkan, tapi menurut dengan firman-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, kalaupun ada di antara kami yang hari ini bergumul, mari Tuhan Engkau datang mengunjungi mereka dan menolong mereka. Nah, teman-teman sekalian, jikalau ada di antara kita hari ini ingin didoakan dalam bentuk apapun, dalam relasi apapun yang Anda hadapi, Anda bisa taruh tangan Anda di dada Anda, saya akan berdoa bagi Anda. Puji Tuhan. Di kebaktian siang ini engkau melihat beberapa jemaatmu, anak-anakmu menaruh tangannya di dada, mereka mungkin bergumul, menyimpan kebencian, sulit melepaskan pengampunan. Rasa dendam yang amat sangat. Atau mungkin di antara kami hari ini sudah mulai merasakan kedinginan. Relasinya gak kayak dulu lagi. Rasanya hambar. Bahkan suami istri sudah tidak pernah bersentuhan. Semuanya dijalani apa adanya. Ya udah deh, kita kan udah nikah. Ya udah gini-gini aja. Atau mungkin di antara kami ya Tuhan, sebagai suami kita jarang sekali mendoakan istri atau anak. Entah kenapa kesibukan merenggut waktu kami bersama dengan anak-anak. Sebagai suami kami tahu kami punya tanggung jawab. Kami berpikir dengan bekerja keras keluarga kami akan baik-baik saja. Tapi hari ini Tuhan ingatkan bukan itu. Karena kemanapun kami pergi yang kami butuhkan lebih daripada segalanya adalah Tuhan. Maka apalah jadinya keluarga kami yang cukup. Tapi justru tidak pernah menghadirkan Tuhan. Hamba berdoa memohon buat para istri yang hari ini bergumul untuk tunduk kepada suami. Mungkin ada beberapa di antara kami yang berpikir saya yang kerja keras buat pernikahan ini. Saya yang berjuang, saya merasa sendirian. Saya tidak pernah diperhatikan oleh suami saya. Saya pengen quit, saya pengen pergi. Tapi hari ini Tuhan sedang mengetuk hatimu dan berkata tidak ada yang salah dengan apa yang kamu rasakan. Tapi mungkin Anda tidak bisa melihat pekerjaan baik yang sedang Tuhan rencanakan. Hamba berdoa Tuhan, tolonglah kami semua hari ini. Mampukan kami untuk melangkah Tuhan. Ajar kami untuk menempatkan Yesus di atas segalanya. Kami manusia berdosa, kami punya ego. Seringkali apa yang kami pikir baik itu yang harus terjadi. Tapi sebenarnya kami sedang mencari keinginan diri sendiri. Nah hamba berdoa kiranya Tuhan tolong kami. Supaya sepulang dari tempat ini ada pengampunan. Suami datang sama istri, istri datang sama suami. Dan say sorry. Ngomong I love you. I love you. Because I know that Jesus loved me first. Kalau hari ini Anda tidak pernah buat mesbah, buat komitmen. Sederhana, 5 menit aja bawa anak-anakmu. Pegang tangan dia, doakan. Doakan dia. Bapa di dalam surga kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu. Supaya di dalam pernikahan dan relasi ini, kami menghadirkan Kristus yang mengasihi kami. Kami mohon Tuhan, setiap orang yang hari ini bergumul Tuhan jamah. Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan untuk mereka melakukan terobosan. Bukan karena kami bisa, tapi karena kami tahu Tuhan yang memanggil kami adalah Tuhan yang membuat kami bisa melakukannya. Kami berdoa memohon semua doa ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita beri aplaus yang terbaik buat Yesus Tuhan. Amin. Thank you Pastor Joy. Seberapa banyak saudara yang diberkati hari ini. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mungkin ada beberapa Royals Family masih belum mendapatkan roti dan anggur, bisa angkat tangan. Rekan-rekan Asyir akan melayani saudara. Tetap angkat tangan sampai rekan-rekan Asyir melayani Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih tempat ini. Mari saya undang dengan hormat Royals Family untuk bangkit diri. Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu memperjuangkan sebuah hubungan, saudara. Dan inilah buktinya. Dia datang ke dunia. Dia tahu tujuannya adalah untuk memberikan nyawanya. Dia tahu bahwa dia akan berakhir di Golgota.
Dia tinggalkan surga mulia dan dia memilih Golgota untuk saudara dan saya. Supaya hubungan kita dengan Allah Bapa dipulihkan. Dan dia bukan hanya memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Ini buktinya dia tinggal di dalam kehidupan kita. Sehingga kemanapun kita pergi, Sang Raja Damai itu bertahta, berkuasa, dan dinyatakan di dalam kehidupan kita dan melalui kehidupan kita. Hari ini mari kita memiliki sebuah pemahaman yang baru. Ketika kita mengangkat roti, ketika kita makan roti dan minum anggur ini menyatakan bahwa kekuatan Allah untuk terus membawa damai, untuk terus extra mile untuk memperjuangkan hubungan, menyatakan kasih Tuhan. Bukan kasih kita sendiri yang tidak sempurna, tetapi kasih Allah yang sempurna. Itu nyata dalam kehidupan kita dan melalui kehidupan kita. Hari ini saya yakin dan percaya, ini bukan sebuah momen biasa, tetapi ini adalah momen ilahi, di mana kekuatan Allah memampukan kita untuk menikmati kasih dan menyatakan kasih. Mari sama-sama angkat roti dengan tangan kanan kita. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil roti, dia mengucap syukur, dan dia memecah-mecahkan dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan oleh karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuhnya dipecahkan supaya hubungan kita yang terpecah dengan Allah Bapa di sorga dipulihkan. Kami percaya Tuhan dan kita sama-sama yakin dan percaya bahwa kekuatan Allah untuk kita saling mengasihi, untuk kita saling menghormati satu sama lain, itu nyata dalam setiap kehidupan kita. Bukankah roti yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Sama-sama kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan berisi anggur. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Dia menaikkan ucapan syukur. Dan dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang baru. Darah pemulihan yang telah dicurahkan untuk kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Royals Family, bukankah cawan yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari naikkan ucapan syukurmu pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat setia-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Kau hadir, Kau setia Tuhan. Tiada pernah sedetik pun ku berjalan sendirian. Penyertaan-Mu berkenan denganku selalu.
Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami nyatakan kami bergantung penuh pada pribadi-Mu. Kami berharap penuh kepada kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Tidak pernah gagal, tidak pernah berubah rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat firman yang meneguhkan setiap hati kami. Buat firman yang membalut setiap luka kami. Buat firman yang memulihkan setiap hati kami yang hancur. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah hadir tengah-tengah kami, Pastor Joy Manik. Kiranya Tuhan yang memberkati kehidupannya. Tuhan memberkati keluarganya. Tuhan yang memberkati pelayanannya. Kiranya Injil Kerajaan Allah semakin luas diberitakan melalui kehidupannya. Kiranya banyak orang-orang yang dimuridkan dan menjadi saksi Kristus. Kiranya hidupnya Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu saja yang dinyatakan. Biarlah Kristus saja yang diberitakan. Dan Injil Kerajaan Allah semakin luas diberitakan melalui kehidupannya. Kami mengucap syukur buat kehadiran hamba-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Sangat menjadikan berkat bagi setiap kehidupan kami. Dan kami percaya kasih setia-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang kami lewati Tuhan. Asal Engkau beserta kami, kami tidak takut bahaya. Karena Engkau gembala kami yang baik. Karena Engkau gembala kami yang selalu menopang kehidupan kami. Gadamu dan tongkat-Mu yang menghibur kami Tuhan. Terima kasih. Biar kami terus berharap kepada Allah yang setia. Royals Family, sama-sama angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya dan menyinari Engkau dengan kasih karunia. Kemanapun Kau melangkah, Kristus diberitakan melalui kehidupanmu. Kemanapun Kau pergi, kasih dan kuasa serta hikmat Kristus nyata melalui kehidupanmu. Orang-orang di sekitarmu, keluargamu, teman-temanmu merasakan buah Kristus dengan nyata. Mereka merasakan Kristus dan menikmati Kristus dengan nyata. Oleh sebab itu, pergilah, jadikan semua bangsa murid. Baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, kasih setia Tuhan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Kami terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jadi berkat.